Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dini Waryastuti. Saya merupakan guru sejarah Indonesia di SMA Pancabudi Medan. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Jika kita mendengar kata kehidupan ekonomi bangsa Indonesia masa demokrasi terpimpin, mungkin kita akan bertanya, bagaimana ekonomi bangsa Indonesia pada saat itu? Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi pada saat itu, dan lain sebagainya. Dan kapan itu terjadi? Mungkin itu merupakan beberapa pertanyaan yang akan muncul ketika kita diberikan materi mengenai kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan memutar video Potun mengenai kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Oke, mari kita saksikan. Semoga bermanfaat. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Kehidupan ekonomi demokrasi terpimpin. Kehidupan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin yang pertama boleh dilihat dari pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau disebut dengan Bappenas. Pada tanggal 15 Agustus 1959 dibentuk Depernas yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. Dan pada tahun 1963 Depernas diganti nama menjadi Bappenas yang dipimpin oleh Soekarno. Kedua, penurunan nilai uang atau sering disebut dengan devaluasi. Untuk membentuk inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang. Yang pertama, uang kertas pecahan bernilai 500 berubah jadi 50. Kedua, uang kertas pecahan 1000 berubah menjadi 100. Dan yang ketiga, semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 dibekukan. Ketiga, deklarasi ekonomi sering disebut dengan DEKON. Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang semakin suram, maka pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkanlah landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu DEKON. Adapun tujuan dibentuk DEKON adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan terbebas dari imperialisme. Dan yang terakhir, ada kebijakan-kebijakan lain dari pemerintah. Dalam usaha perdagangan, pemerintah mengeluarkan peraturan pada tanggal 7 April 1964 mengenai adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi, bahasa gaulnya adalah KOTOI,
dan kesatuan operasi. Bahasa bekennya KESOP. Kotou bergerak secara sentralistis untuk mengatur perekonomian negara. Sedangkan tujuan dibentuknya KESOP adalah untuk meningkatkan sektor perdagangan. Wah, menarik ya video Putun yang menayangkan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Bagaimana menurut kamu? Dalam video Putun tadi dapat kita lihat kehidupan perekonomian bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin sangat merosot. Oleh karena itu, banyak kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu di antaranya adalah didirikannya Bappenas sampai penurunan nilai mata uang. Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi, meningkatkan nilai rupiah, sehingga menurunkan tingkat kemiskinan yang terjadi. Oke, baiklah, kita akhiri video pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, mampu memberikan motivasi, inspirasi, dan tentunya dapat diambil pembelajaran pada video ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya.